Halo, jadi sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi grup Galois untuk polinomial kuartik. Oke, mari saya tulis judulnya. Klasifikasi grup Galois polinomial kuartik. Oke, settingnya, jadi misalkan F adalah lapangan dengan karakteristik tidak sama dengan 2, dan Ft adalah polinomial di Ft, di polinomial atas lapangan F, dengan derajat F sama dengan 4, dan Ft tak dapat direduksi atas F. Nah, karena kita asumsikan karakteristik F tidak sama dengan 2, kita dapat langsung menyimpulkan bahwa Ft itu separabel atas F. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana sih grup Galois dari polinomial F atas grup Galois polinomial F atas lapangan F, atau biasa kita singkat sebagai GF ya. Dari pertemuan sebelumnya kita tahu bahwa GF ini akan membentuk subgrup transitif dari S4 dengan kardinalitas habis dibagi 4. Oke, ini kita tahu dari pertemuan yang sebelumnya, jadi bisa tolong dicek ya teman-teman kalau misalnya teman-teman lupa. Nah, subgrup transitif dari S4 yang memiliki kardinalitas habis dibagi 4, itu ternyata bisa diklasifikasikan menjadi 5 grup ya. 5 grupnya apa aja? Mari kita lihat. Jadi kelima grup tersebut adalah S4 tentunya, lalu ada juga A4, lalu ada juga D8. Di sini D8 melambangkan grup dihedral dengan order 8 ya. Lalu ada juga grup siklik dengan order 4. Lalu ada juga grup Klein 4 atau hasil kali langsung set mod 2 set dengan set mod 2 set. Nah, jadi ini adalah 5 kandidat subgrup transitif dari S4 dengan kardinalitas habis dibagi 4. Mungkin untuk S4 dan A4 jelas ya subgrup mana yang dimaksud dari S4 tersebut. Tapi bagaimana dengan D8, set mod 4 set, dan set mod 2 set dikali set mod 2 set? Kira-kira elemen mana sih dari S4 yang membentuk ketiga grup ini? Nah, di sini akan saya list. Jadi mungkin mulai dari yang gampang dulu, set mod 2 set kali set mod 2 set. By the way, untuk grup yang ini mungkin lebih baik kita biar gampang notasikan sebagai V saja ya. Jadi V subgrup transitif dari S4 yang isomorfik dengan set mod 2 set kali set mod 2 set ini akan dibangun oleh elemen 1, 2, 3, 4 dan 1, 3, 2, 4. Jadi isinya adalah
identitas, permutasi 1, 2, 3, 4, lalu ada permutasi yang merupakan kombinasi 1, 3, dan 2, 4, lalu ada juga 1, 4, 2, 3. Dan ini bisa dicek isomorfik dengan subgrup yang dibangun oleh 1, 2, 3, 4 dikali dengan subgrup yang dibangun oleh permutasi yang dibangun oleh putaran 1, 3, dan 2, 4. Oke, ini untuk yang V. Lalu bagaimana dengan yang set mod 4 set? Ini akan isomorfik atau salah satunya adalah subgrup yang dibangun oleh 1, 2, 3, 4. Jadi permutasi 1, 2, 3, 4 yang panjangnya 4. Ini kalau misalnya teman-teman kalikan, dia 1, 2, 3, 4 kuadrat akan menjadi permutasi berikut. Lalu kalau dikalikan 1, 2, 3, 4, dia akan jadi 1, 4, 3, 2. Lalu kalau dikalikan 1, 2, 3, 4 lagi, dia akan kembali ke identitas. Terakhir yang lebih rumit adalah D8. Jadi ini karena keterbatasan ruang, jadi sepertinya ketimbang saya tuliskan elemennya satu persatu, D8 ini bisa ditulis sebagai semi-direct product dari grup yang dibangun oleh 1, 2, 3, 4 dengan subgrup yang dibangun oleh 2, 4. Oke, dan teman-teman bisa cek untuk ketiga grup ini adalah subgrup yang transitif dari S4, dan untuk kardinalitas habis dibagi 4 cukup jelas ya teman-teman. Karena kardinalitas masing-masing grup ini adalah 4 atau 8. Sedangkan untuk S4 dan A4, S4 tentunya subgrup yang transitif, jelas. Dan A4 bisa teman-teman cek juga merupakan subgrup yang transitif dari S4, dan tentunya kardinalitasnya habis dibagi 4. Oke, di sini untuk mengklasifikasi grup Galois polinomial kuartik, kita akan melakukan strategi yang sama dengan apa yang kita lakukan pada grup Galois polinomial berderajat 3. Jadi mari kita ingat kembali apa yang kita lakukan pada waktu itu. Jadi pada FT berderajat 3 yang irreducible, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah mengecek apakah diskriminan dari F ini merupakan kuadrat sempurna di F atau bukan. Nah, sebenarnya dengan kata lain yang kita lakukan ini adalah mengecek apakah T kuadrat dikurang diskriminan dari F itu dapat direduksi atau tidak di FT. Jadi, pertanyaan apakah grup Galois dari polinomial yang berderajat 3 yang irreducible ini strukturnya adalah S3 atau A3 itu ternyata bergantung pada kereduksian atau kereduksian dari polinomial berderajat 2 T kuadrat min diskriminan F. Nah, untuk polinomial berderajat 3, ternyata struktur grup Galoisnya dependent sama polinomial berderajat 2. Jadi, di sini tujuan kita adalah untuk polinomial berderajat 4, kita akan buat atau kita akan cari polinomial berderajat 3 yang ternyata ini cukup berpengaruh pada struktur grup Galois polinomial berderajat 4. Jadi, pada FT berderajat 4 yang irreducible, kita akan cari polinomial
berderajat 3 yang mempengaruhi atau yang cukup berpengaruh lebih tepatnya pada struktur Kiev. Nah, jadi kita misalkan R1, R2, R3, dan R4 ini adalah akar-akar dari FT, dan dari polinomial dengan 4 akar ini, oke, mungkin lebih baik kita tulis dulu, misalkan juga FT adalah T pangkat 4 tambah AT pangkat 3 tambah BT kuadrat tambah CT tambah D. Dan sekarang dengan data ini kita mau konstruk polinomial berderajat 3 yang entah bagaimana dia mempengaruhi struktur dari GF. Nah, untuk mengkonstruksi polinomial berderajat 3, berarti kita perlu tahu 3 akar yang menjadi akar polinomial tersebut. Nah, di sini untuk mencari 3 akar tersebut, triknya adalah kita membuat 3 akar yang istilahnya simetris dengan aksi dari S4. Nah, salah satu 3 akar yang simetris dengan aksi dari S4 adalah alfa yang sama dengan R1, R2 tambah R3, R4, beta yang sama dengan R1, R3 tambah R2, R4, lalu gamma yang sama dengan R1, R4 tambah R2, R3. Di sini teman-teman bisa cek aksi dari S4, atau kalau misalnya teman-teman apply, contoh, teman-teman apply 1, 2, 3, 4 ke alpha, yang sama dengan R1, R2, R3, R1, R2 tambah R3, R4, maka kalau misalnya teman-teman apply permutasi ini ke alpha, dia akan jadi R1 ini pertama, dia akan jadi R2, lalu R2, karena 2 dipetakan ke 3, dia akan jadi R3, lalu sekarang R3, karena 3 dipetakan ke 4, dia jadi R4, lalu 4 karena dipetakan ke 1, jadi R1. Ternyata alpha kalau dikenakan 1, 2, 3, 4, dia akan jadi gamma ya. Dan teman-teman juga bisa cek untuk permutasi S4 yang lainnya, kalau teman-teman terapkan permutasi S4 ini pada alpha, pada beta, pada gamma, dia hasilnya akan selalu menghasilkan entah alpha, beta, atau gamma. Jadi kita bisa bilang S4 beraksi pada himpunan alpha, beta, gamma. Tentunya ini maksudnya aksi grup ya. Oke. Nah, tapi mungkin sebelum ke sana, teman-teman ada yang bertanya kali ya, memangnya alpha, beta, gamma ini 3 elemen yang berbeda? Kan bisa aja, walaupun ekspresinya berbeda, walaupun sekilas nih bentuknya terlihat berbeda, tapi sebenarnya mereka adalah 2 bilangan yang sama, atau jangan-jangan alpha sama beta sama gamma itu semuanya sama. Kita kan nggak tahu ya, jadi kita perlu cek apakah alpha, beta, gamma ini berbeda. Oke, untuk mengecek ini mudah, kita bisa lihat bahwa alpha minus beta, yang mana itu sama dengan R1, R2 dikurang R1, R3, ditambah R3, R4 dikurang R2, R4, ini bisa kita faktorkan, dia menjadi, sebentar, saya agak lama mikirnya, oke, mungkin pelan-pelan, R1 dikali R2 min R3, ditambah R4 dikali R3 min R2. Oke, dia akan jadi R1 min R4 kali R2 min R3. Benar ya, seperti ini. Dan
Kita tahu ini tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena kita tahu f adalah polinomial yang separabel. Dari tadi ketika kita mendiskusikan karakteristik lapangan f yang tidak sama dengan 2 mengimplikasikan polinomial berderajat 4 itu separabel. Oke, karena kita sudah buktikan alfa minus beta tidak sama dengan 0, dan kita bisa cek juga beta min gamma dan alfa min gamma tidak akan sama dengan 0 dengan metode yang serupa. Kita tahu bahwa kardinalitas himpunan alfa beta gamma itu sama dengan 3. Dan kita juga bisa cek bahwa aksi S4 pada alfa beta gamma ini bersifat transitif. Atau dengan kata lain, untuk setiap pasangan alfa gamma, beta gamma, kita selalu bisa menemukan permutasi yang mengirimkan alfa ke beta atau alfa ke gamma, beta ke gamma, dan sebagainya. Oke, ini saya copy dulu. Jadi singkatnya, kita sudah dapat 3 kandidat akar, yaitu alfa, beta, gamma. Lalu kita juga udah punya bahwa S4 ini beraksi secara transitif ya pada 3 elemen ini. Oke, ini ada 3 elemen karena kita udah cek bahwa ketika elemen ini berbeda-beda sebelumnya. Nah, itu artinya apa? Artinya kita bisa konstruk polinomial T min alfa, T min beta, dan T min gamma. Dan kalau kita terapkan permutasi S4 pada polinomial ini, maka permutasi S4 ini hanya mempermutasikan urutan kemunculan faktor linear pada polinomial ini kan. Itu artinya apa? Itu artinya polinomial ini kalau misalnya kita apply S4, karena S4 hanya mempermutasikan faktor-faktor linear ini, jadi kalau misalnya kita ekspansikan, dia jadi T pangkat 3 tambah bla 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 T kuadrat tambah bla 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 T tambah suatu konstan. Ketika kita apply S4 pada polinomial ini, karena sekali lagi S4 hanya mempermutasikan urutan kemunculan faktor linear, polinomial ini ditetapkan oleh S4 atau koefisien-koefisiennya tidak berubah ketika kita terapkan S4 pada polinomial ini. Itu artinya apa? Polinomial ini adalah polinomial yang koefisien-koefisiennya ada di F. Ini dari korespondensi bawah. Nah, dan ternyata kita bisa mengkaitkan juga koefisien-koefisien dari polinomial ini dengan koefisien-koefisien F tadi, yang tadi kita definisikan Ft sebagai T pangkat 4 tambah AT pangkat 3 tambah PT kuadrat tambah CT tambah D. Bisa diverifikasi melalui komputasi aljabar yang melelahkan dan aplikasi teorema Vieta bahwa T min alfa kali T min beta dikali T min gamma ini dapat ditulis sebagai T pangkat 3 min BT kuadrat tambah AC min 4D dikali T ditambah 4BD min A kuadrat D min C kuadrat. Dan polinomial ini disebut sebagai resolven kubik R3T dari Ft. Dan ini adalah polinomial berderajat 3 yang memengaruhi struktur dari grup bawah polinomial F berderajat 4. Nah, tapi tentunya pertanyaannya adalah bagaimana sih polinomial resolven kubik ini memengaruhi
struktur dari grup Galois polinomial berderajat 4F. Nah, ini akan tercermin pertama-tama dari lemma yang akan saya berikan. Jadi kalau misalkan K adalah splitting field dari polinomial F atas F, maka lapangan yang dibangun oleh alfa, beta, gamma yang akan saya tuliskan sebagai M, ini tentunya adalah sublapangan dari K. Jelas ya, karena alfa, beta, gamma dari definisinya adalah elemen dari K. Dan merupakan perluasan Galois atas F. Lagi-lagi ini jelas karena kita udah lihat bahwa alfa, beta, gamma ini adalah 3 akar dari polinomial resolven kubik. Dan kita udah lihat bahwa resolven kubik ada di F. Jadi F alfa, beta, gamma ini adalah splitting field dari resolven kubik sehingga merupakan perluasan yang normal dan separabel juga jelas karena kita udah perlihatkan bahwa alfa, beta, gamma tadi berbeda-beda. Oke, merupakan perluasan Galois atas F. Nah, di sini yang klaim yang sedikit tidak trivial adalah F alfa, beta, gamma ini adalah sublapangan dari K yang difikskan oleh irisan dari GF dengan V. Dan sebagai konsekuensinya, grup Galois dari F alfa, beta, gamma. Mungkin kita tulis ganti dengan M sesuai supaya konsisten. Dan grup Galois dari M atas F sebagai konsekuensinya adalah grup bagi atau grup quotient GF mod irisan antara GF dengan V. Nah, tentunya untuk grup Galois M atas V adalah GF mod GF irisan V, ini adalah konsekuensi dari struktur grup Galois perluasan normal yang sudah dibicarakan di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Jadi sebenarnya di sini yang perlu kita cek adalah lapangan M ini adalah sublapangan dari K yang difikskan oleh semua elemen yang ada di GF irisan V. Ingat tadi V itu adalah V ini isinya identitas 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, dan 1, 4, 2, 3. Ini adalah subgrup dari S4 yang isomorfik dengan set mod 2 set dikali set mod 2 set. Buktinya, dari korespondensi Galois cukup untuk membuktikan bahwa subgrup yang memfikskan alfa, beta, gamma pada aksi S4 adalah subgrup V yang disebutkan tadi. Oke, jadi kita ingin membuktikan bahwa subgrup V ini dia memfikskan alfa, beta, gamma. Oke, untuk bukti bahwa V memfikskan ketiga elemen ini jelas ya, tapi bagaimana cara kita membuktikan bahwa hanya elemen V lah yang memfikskan alfa, beta, gamma pada aksi S4 yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, tentu kita bisa cek secara kuli satu persatu, tapi kita di sini akan coba buktikan pernyataan ini dengan
cara yang elegan melalui teorema Silo. Oke, mungkin ini saya copy ke halaman berikutnya. Oke, pertama dari ketransitifan aksi grup, kita dapat bahwa stabilizer dari alpha, beta, dan gamma oke, ini maksudnya kardinalitasnya ya, maaf. Ini mereka masing-masing memiliki kardinalitas 24 dibagi 3 yang mana sama dengan 8. Nah, karena 24 ini adalah 2 pangkat 3 dikali 3, itu artinya stabilizer dari alpha, lalu stabilizer dari beta, dan stabilizer dari gamma adalah subgrup Silo 2 dari S4. Lalu kita juga bisa cek bahwa stabilizer S4 stabilizer dari alpha ini isomorfik dengan D8. In fact, di contoh eksplisit yang tadi saya berikan, yang ini, bisa dicek bahwa subgrup ini yang memfikskan elemen alpha. Dan karena kita tahu stabilizer dari alpha isomorfik dengan D8 dari teorema Silo 2, kita tahu bahwa stabilizer dari alpha isomorfik dengan stabilizer dari beta dan isomorfik juga dengan stabilizer dari gamma. Yang artinya ketiga grup ini semuanya isomorfik dengan D8 ya, karena dari teorema Silo kedua, Silo subgroup ini harus saling konjugat. Kemudian dari teorema Silo ketiga, dari teorema Silo ketiga, kita tahu tidak ada subgrup Silo 2 lain, karena banyaknya subgrup Silo 2 ini harus membagi 3 dan merupakan bilangan ganjil. Dan kita tahu dia udah ada setidaknya 3, yaitu stabilizer dari alpha, beta, dan gamma. Jadi kesimpulannya adalah subgrup Silo 2-nya hanya ada tepat 3. Jadi tidak ada subgrup Silo 2 lain selain stab S4 alpha, stabilizer dari beta, dan stabilizer dari gamma. Sekarang, kita tinjau grup V dari S4. Dan karena V ini ordernya 4 dari teorema Silo pertama, V ini termuat dalam
sebuah subgrup silo 2. Dan karena V adalah subgrup normal dari S4, dan semua subgrup silo 2 tadi saling konjugat dari teorema silo kedua, kita tahu ini mengimplikasikan bahwa V adalah irisan dari, atau bisa dituliskan sebagai berikut. Dan ini membuktikan bahwa subgrup yang memfikskan alfa, beta, gamma secara bersama-sama adalah V, sehingga klaim kita telah terbukti. Oke, dengan demikian kita dapati juga bahwa grup Galois M atas M atas F adalah GF mod GF irisan V. Oke, untuk memudahkan, kita misalkan Galois M atas F itu adalah H, dan misalkan tadi kita dapat dia adalah GF mod GF irisan V. Nah, bagaimana sih kemungkinan struktur dari grup Galois R3T atas F, atau bagaimana sih kemungkinan struktur dari H? Nah, kita udah buktikan ini di pertemuan yang sebelumnya, struktur dari H. Ada beberapa kemungkinan. Satu, kalau misalnya R3T tak dapat direduksi atas F. Ingat, kalau R3 tak dapat direduksi atas F, maka kalau diskriminan R3 bukan elemen kuadrati F, kita akan dapati bahwa H akan isomorfik dengan S3. Sehingga H sama dengan kardinalitas H adalah 6. Tadi kita dapati bahwa kemungkinan H ini ada S4, A4, D8, set mod 4 set. Lalu ada juga V yang mana isomorfik dengan set mod 2 set kali set mod 2 set. Sekarang kita punya kardinalitas H sama dengan 6. Sorry. Ini GF ya, bukan H. Karena kardinalitas H sama dengan 6, itu artinya 6 harus habis membagi kardinalitas GF. Sehingga opsinya dari 5 kemungkinan yang ada, GF ini harus isomorfik dengan S4 atau A4. Tapi, andaikan GF isomorfik dengan A4, implikasinya adalah GF memiliki subgrup normal dengan order 2. Yang mana ini sebuah kontradiksi. Sehingga haruslah GF isomorfik dengan S4. Sekarang, kita tinjau kalau misalnya diskriminan dari R3 ini adalah elemen kuadrat. Sehingga H isomorfik dengan A3. Yang artinya, kardinalitas H sama dengan 3. Sama seperti sebelumnya, lagi-lagi kita dapati bahwa 3 habis membagi kardinalitas GF, sehingga lagi-lagi GF-nya sama dengan S4 atau A4. Tapi kita punya bahwa GF kardinalitasnya ini akan sama dengan kardinalitas GF irisan V dikali kardinalitas H. Kardinalitas GF irisan V itu paling besar adalah kardinalitas V, yaitu 4.
sedangkan kardinalitas dari H itu adalah 3. Sehingga kardinalitas GF maksimal 12 mengakibatkan bahwa GF isomorfik dengan 4. Itu kalau R3T tak dapat direduksi atas F. Namun bagaimana kalau R3T dapat direduksi atas F? Kasus kedua, R3T dapat direduksi atas F. Pertama, kalau R3 ini benar-benar dapat dituliskan sebagai perkalian 3 faktor linear di Ft. Artinya apa? Berarti kardinalitas H sama dengan 1, yang implikasinya adalah kardinalitas GF akan sama dengan kardinalitas GF irisan V. Atau lebih tepatnya, bukan kardinalitas, bahkan himpunannya adalah himpunan yang sama. Ini artinya GF akan sama dengan V. Lalu kemungkinan yang berikutnya adalah R3T. Ternyata dia memiliki satu faktor kuadrat yang tak dapat direduksi atas F. Ini artinya apa? Kardinalitas H sama dengan 2 karena dia merupakan grup gawah dari persamaan polinomial kuadrat yang tak dapat direduksi. Di sisi lain, kita punya kardinalitas dari GF irisan V. Ini bisa sama dengan 4, bisa sama dengan 2. Tapi tidak bisa sama dengan 1. Kenapa? Tidak bisa sama dengan 1. Kenapa? Karena kita lihat bahwa kardinalitas GF ini paling kecil sama dengan 4. Kalau kardinalitas dari GF irisan V sama dengan 1, itu akan mengakibatkan kardinalitas GF sama dengan 2, yang mana itu adalah kontradiksi dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nah, untuk kemungkinan GF irisan V kardinalitasnya 4, maka kita akan simpulkan bahwa kardinalitas GF sama dengan 8. Dan kardinalitas GF sama dengan 8 mengakibatkan GF isomorfik D8 karena hanya GF aja nih yang hanya D8 aja nih yang kardinalitasnya 8 dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Lalu untuk GF irisan V sama dengan 2, kalau kardinalitas GF irisan V sama dengan 2, maka kita akan dapati bahwa GF isomorfik dengan set mod 4 set. Kenapa? Karena kardinalitas GF sama dengan 4 dan ya ada dua kemungkinan yang kardinalitasnya 4 yaitu set mod 4 set dan V. Tapi di sini kardinalitas GF irisan V sama dengan 2. Jadi GF nggak mungkin sama dengan V. Sehingga kita simpulkan bahwa GF ini isomorfik dengan set mod 4 set. Jadi untuk merangkum diskusi yang telah kita bahas, mungkin ada baiknya hasil yang kita peroleh di atas tadi kita rangkum dalam sebuah tabel. Jadi misalkan GF grup gawah polinomial Ft yang berderajat 4 dan irreducible. Lalu kemudian kita punya H yang sama dengan GF mod GF irisan V, yang mana ini adalah grup gawah polinomial resolvent kubik.
Tadi GF kemungkinannya ada 5, yaitu S4, A4, D8, V, set mod 4 set. Lalu, kalau kita tentukan struktur GF dari melihat GF irisan V dan GF, maka untuk yang S4 tadi kita dapati bahwa, dari H maksudnya. Untuk S4 kita dapati bahwa kardinalitas H sama dengan 6, lalu kardinalitas S4-nya, kardinalitas GF irisan V-nya tentu saja 4. Lalu dari kardinalitas H untuk A4 kita tahu kardinalitas H harus sama dengan 3. Dan di sini lagi-lagi kardinalitas GF irisan V-nya adalah 4. Lalu untuk D8 tadi kita dapati bahwa kardinalitas dari H harus sama dengan 2. Dan tentunya ini mengimplikasikan bahwa kardinalitas dari GF irisan V sama dengan 4. Lalu selanjutnya untuk V, jelas kardinalitas GF irisan V sama dengan 1. Sama dengan 4. Lalu kardinalitas H yang sama dengan 1. Terakhir untuk set mod 4 set, kita tadi dapat bahwa kardinalitas GF irisan V harus sama dengan 2 dan kardinalitas H sama dengan 2. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa kardinalitas dari H ini selalu berbeda-beda kecuali untuk D8 dan set mod 4 set. Jadi ini artinya apa? Artinya kita dapat menentukan GF melalui struktur H. Kecuali jika kardinalitas H sama dengan 2. Jadi contoh, misalnya teman-teman dapat suatu polinomial yang irreducible nih. Yang teman-teman lakukan adalah pertama-tama teman-teman hitung polinomial resultant kubiknya. Lalu yang kedua, teman-teman tentukan struktur polinomial resultant kubiknya. Di sini teman-teman bisa cek apakah polinomialnya irreducible atau reducible. Kalau misalnya polinomialnya irreducible, di pertemuan yang sebelumnya kita udah bahas kriteria apa yang dipakai untuk menentukan struktur grup gawahnya. Dan kalau polinomialnya reducible, teman-teman bisa cek apakah dia benar-benar bisa difaktorkan sebagai perkalian 3 faktor linear, atau dia ternyata masih punya satu faktor kuadrat. Nah, selain di kasus yang mana dia masih punya satu faktor kuadrat, kita bisa tahu pasti apa struktur dari grup gawah polinomial F. Sedangkan kalau misalnya struktur grup gawah polinomial resultant kubik ini punya grup gawah berderajat 2, yang harus kita lakukan adalah kita harus melihat kardinalitas dari GF irisan V. Nah, bagaimana caranya kita tahu kardinalitas GF irisan V ini adalah 4 atau adalah 2? Caranya adalah kita tahu kalau kardinalitas GF irisan V sama dengan 2, itu artinya apa? Itu artinya K, derajat K atas M, tadi ingat K ini splitting field dari F, dan ini splitting field dari resultant kubik. Derajat K atas M, kalau kardinalitas GF irisan V sama dengan 2, derajat K atas M itu sama dengan 2. Itu artinya apa? Itu artinya polinomial F di kasus ini harusnya reducible. Jadi polinomial berderajat 4-nya harus bisa direduksi atas lapangan F. Atas lapangan M.
Sedangkan kalau derajat ke atas M sama dengan 4, itu artinya polinomial F harus irreducible atas M. Jadi, untuk memverifikasi di kasus koordinatas H dengan 2, kalau kita mau memverifikasi apakah dia D8 atau set mod 4 set, kita harus cek apakah polinomial F ini reducible atau irreducible di splitting field dari R3. Oke, mari kita bahas beberapa contoh. Jadi ini kita copy tabelnya. Jadi contoh pertama, misal kita punya Ft sama dengan T pangkat 4, min 4T tambah 2, anggota Qt, kita bisa cek bahwa Ft irreducible atas Q dengan kriteria Eisenstein polinomial resolventnya bisa teman-teman cek, dia akan sama dengan T pangkat 3 min 8T min 16 yang juga tak dapat direduksi atas Q. Diskriminan dari R3T ini adalah min 484. Bisa teman-teman cek dengan formula diskriminan yang telah diajarkan sebelumnya, yang mana dia bukan elemen kuadrat dari bilangan rasional, sehingga kita tahu bahwa galah dari R3, mungkin tulis GR3, ini kardinalitasnya 6, karena dia isomorfik dengan S3, sehingga kardinalitas dari struktur dari GF adalah S4. Contoh kedua, misalkan Ft T pangkat 4 tambah 4T kuadrat tambah 2, elemen dari polinomial berkoefisien rasional. Kita bisa cek lagi-lagi dengan kriteria Eisenstein, F irreducible atas Q. Lalu kita bisa cek polinomial resolventnya adalah T pangkat 3 min 4T kuadrat min 8T tambah 32, yang mana ini bisa difaktorkan jadi T kuadrat min 8 dikali T min 4. Maka splitting field dari R3 ini bisa kita cek bahwa dia adalah Q akar 2. Nah, kita tahu karena kardinalitas dari grup galah R3 ini sama dengan 2, itu artinya apa? Grup galah dari F ini strukturnya antara D8 atau set mod 4 set. Nah, gimana caranya kita menentukan struktur mana yang merupakan struktur dari GF? Kita faktorkan Ft atas Q akar 2. Kita cek apakah dia reducible atau irreducible, dan ternyata dia reducible karena dia bisa dituliskan sebagai T kuadrat plus 2 plus akar 2 dikali T kuadrat plus 2 min akar 2. Karena dia reducible atas Q akar 2, kesimpulannya GF harus isomorfik dengan set mod 4 set. Contoh ketiga, Ft sama dengan T pangkat 4 tambah 36T tambah 63.
latihan, cek bahwa F irreducible. Kita hitung bahwa resultan kubik dari F, R3, ini sama dengan D pangkat 3 min 252T min 1296 yang dapat difaktorkan menjadi T min 18 dikali T min 6 tambah dikali T tambah 2. Dia dapat difaktorkan menjadi 3 faktor linear pada QT, artinya dari tabel kita tahu bahwa QF isomorfik dengan V. Oke, jadi segini dulu untuk bahasan hari ini. Terima kasih teman-teman telah memperhatikan. Maaf banyak salah ngomongnya dari tadi, tapi semoga teman-teman bisa paham. Dan kalau ada pertanyaan, jangan malu-malu, silakan komentar di kolom komentar. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.